Suatu ketika ada seorang gadis kecil. Suatu ketika ayahnya yang kaya menikah dengan ibu tiri yang jahat. Dia menetap di rumah bersama kedua putrinya. Mereka cantik dan berwajah putih, tapi jahat dan kejam di hati. Dan kemudian tibalah saat yang sulit bagi gadis malang itu. Dari pagi hingga larut malam, mereka memaksanya melakukan pekerjaan kotor, mengangkut air, memanaskan kompor, memasak makanan, mencuci piring, dan mencuci pakaian. Dan di samping itu, saudara tiri melakukan yang terbaik untuk membuatnya kesal sebanyak mungkin. Mereka mengejeknya, menuangkan kacang polong dan gandum ke abu, dan dia harus duduk dan mengambilnya. Di malam hari, ketika dia lelah bekerja, dia harus pergi tidur bukan di tempat tidur, tetapi di lantai di sebelah kompor. Dan karena dia selalu dalam abu, debu dan kotor, saudara perempuannya memanggilnya Cinderella. Tetapi kemudian pada suatu hari raja memulai pesta, yang seharusnya berlangsung selama 3 hari penuh, dan memanggil semua gadis cantik di negara itu ke pesta itu sehingga putranya dapat memilih pengantin untuk dirinya sendiri. Ketika dua saudara perempuan yang disebutkan itu mengetahui bahwa mereka juga dapat datang ke pesta itu, mereka langsung mulai berdandan dan bersolek. Cinderella juga ingin pergi menari, tetapi ibu tirinya tidak mengizinkannya pergi, karena dia tidak punya baju atau sepatu, dan dia kotor. Dan kemudian ibu tiri yang jahat menuangkan semangkuk gandum ke abu, dan berkata bahwa jika Cinderella mengumpulkannya dalam 2 jam, maka dia bisa pergi dengan saudara perempuannya. Cinderella pergi ke taman dan menangis. Dan kemudian 2 burung merpati putih terbang masuk, diikuti oleh kawanan burung yang berbeda. Mereka menukik di atas abu dan mulai mematuk, jadi mereka memilih semua biji-bijian dalam mangkuk. Dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka menyelesaikan pekerjaan mereka, dan semua orang terbang kembali. Cinderella membawakan mangkuk untuk ibu tirinya, mulai bersukacita, berpikir bahwa dia bisa pergi ke pesta. Tapi ibu tirinya tidak mengizinkannya masuk. Dia membelakangi Cinderella dan bergegas bersama kedua putrinya ke pesta dansa. Ketika tidak ada yang tersisa di rumah, Cinderella duduk di lantai dan menangis dengan sedih. Dan kemudian 2 burung merpati putih terbang masuk, diikuti oleh kawanan burung yang berbeda, dan mereka membuang pakaian dan sepatu mereka, berkilau dan semuanya dari emas. Dia dengan cepat mengenakan gaun ini dan mendatangi pengantin wanita. Mereka melihat saudara tiri dan ibu tirinya dan berpikir bahwa itu pasti putri yang aneh, dia sangat cantik dengan gaun emasnya. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa itu adalah Cinderella. Pangeran keluar untuk menemuinya, meraih tangannya dan mereka mulai menari. Dan dia sangat menyukai Cinderella sehingga dia tidak ingin berdansa dengan gadis lain. Dia menari sampai malam dan akan kembali ke rumah, tetapi pangeran meminta untuk mengantarnya pergi. Dia ingin tahu gadis cantik siapa ini dan di mana dia tinggal. Tapi Cinderella lari darinya dan naik ke tempat perlindungan merpati. Pangeran memerintahkan untuk menghancurkan tempat perlindungan itu, tetapi tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Dan tidak ada tempat di dekat dia bisa menemukan orang asing yang cantik itu. Tidak ada yang menyangka bahwa Cinderella diselamatkan oleh merpati yang membawanya pulang. Pangeran kesal dan pergi ke istana dengan kepala menunduk. Dan tiba-tiba dia melihat sebuah sepatu, mengangkatnya, sangat kecil dan elegan dan semuanya dari emas murni. Pangeran menduga bahwa ketika Cinderella melarikan diri darinya, sepatu dari kaki kirinya tertinggal di salah satu anak tangga. Pangeran sangat senang, dan diperintahkan untuk menemukan nyonya sepatu ini, dan kepada siapa sepatu itu cocok, dia akan menikah dengan yang itu. Orang tua kembali dari pesta, mereka melihat bahwa Cinderella sedang tidur dengan kemeja di atas abu, dan lampu redup menyala di dekat kompor. Kedua saudara perempuan itu pergi ke kamar mereka, berharap besok mereka akan cukup beruntung untuk mengenakan sepatu emas. Keesokan harinya, pangeran datang ke rumah mereka, dan berkata bahwa setiap orang yang ingin mencoba sepatu calon istrinya harus keluar. 2 saudara perempuan keluar, dan ibu tiri mengunci Cinderella di rumah dan tidak membiarkannya keluar. Kakak perempuan mencobanya sepatu kecil. Adik perempuannya mencobanya sepatunya bagus. Pangeran hendak pergi, tetapi Cinderella keluar dari jendela dan berlari ke arahnya. Dan dia memakai sepatu, dan itu pas untuknya. Pangeran menatap matanya dan mengenali gadis cantik yang berdansa dengannya.
Dia membawa Cinderella, menunggang kuda, dan pergi untuk bermain pernikahan dengannya. Dan dia memerintahkan saudara perempuan dan ibu tiri untuk dikunci di rumah mereka, dan jangan pernah membiarkan mereka keluar dari sana. Beginilah cara mereka dihukum karena kejahatan dan penipuan mereka. Di sebuah kota kecil hiduplah seorang pembuat mainan, Geppetto. Dia mencari nafkah dengan menjual mainan kayu buatan sendiri. Dia menyukai pekerjaannya. Satu-satunya hal yang disesali oleh tuan tua itu adalah dia tidak punya anak. Suatu hari, saat berjalan di hutan, Geppetto melihat balok kayu yang sangat bagus untuk mainan baru. Dia membawa kayu itu bersamanya dan membawanya ke bengkel. Segera, tanpa penundaan, lelaki tua itu mulai memotong sebuah mainan darinya. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara tipis dari batang kayu. Geppetto memikirkan apa yang dia bayangkan. Dia terus mengukir mainan itu, dan setelah beberapa saat dia mendengar suara itu lagi. Geppetto memutuskan bahwa dia sudah terlalu tua dan mulai mendengar suara-suara aneh. Orang tua itu terus bekerja. Pertama, dia membuat kepala boneka itu. Kemudian lengan dan kaki muncul. Geppetto menghabiskan bonekanya dan mendudukkannya di kursi. Dan dia memutuskan untuk membersihkan dirinya sendiri. Dan pada saat itu dia mendengar suara itu lagi. Geppetto membeku dan melihat sekeliling. Tapi tidak ada orang di ruangan itu kecuali boneka kayu. Orang tua itu melanjutkan pekerjaannya. Dan tiba-tiba, boneka itu melompat dari kursi. Geppetto tidak bisa berkata-kata. Ketika dia menyadari bahwa bonekanya menjadi hidup, dia memutuskan untuk memberinya nama. Dan dia menamainya Pinocchio. Geppetto dan Pinocchio hidup bersama dengan riang. Saatnya mengirim anak Anda ke sekolah. Geppetto hidup miskin dan tidak punya uang untuk perlengkapan sekolah untuk Pinocchio. Dia memutuskan untuk menjual jaketnya dan memberikan uang itu kepada bocah itu. Pinocchio mengambil uang itu dan dengan senang hati bergegas ke sekolah. Tiba-tiba, dia melihat kerumunan orang. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, anak laki-laki itu mendekat dan melihat di depannya sebuah tenda besar berwarna. Itu adalah sirkus. Badut itu berdiri di depan pintu masuk dan menyalak pengunjung. Pinocchio menjadi sangat tertarik dengan apa yang ada di dalamnya. Tetapi badut itu tidak mengizinkannya masuk karena bocah itu tidak memiliki tiket. Pinocchio mengeluarkan uang dari sakunya dan memberikannya kepada badut. Masuk ke dalam tenda, anak laki-laki itu melihat betapa lucunya boneka-boneka itu sedang tampil di atas panggung. Pada saat yang sama, pemilik sirkus memperhatikan Pinocchio. Dia sangat senang melihat boneka hidup dan memutuskan untuk membawa Pinocchio ke dalam penampilannya. Segera setelah pertunjukan selesai, pemilik sirkus menangkap bocah itu dan memasukkannya ke dalam sangkar. Pinocchio sangat kesal karena dia tidak menurut pada ayahnya dan tidak pergi ke sekolah. Dia menangis. Dan tiba-tiba seorang peri muncul di hadapannya. Dia melihat bahwa Pinocchio sangat menyesali perbuatannya dan memutuskan untuk menyelamatkannya. Peri membaca mantra, dan Pinocchio berada di jalan dengan uang di tangannya. Dia pergi ke sekolah lagi. Dalam perjalanan, Pinocchio bertemu dengan seekor kucing buta dan seekor rubah yang licik. Ketika mereka mengetahui bahwa bocah itu punya uang, kucing dan rubah memutuskan untuk mengambilnya. Mereka mengatakan uang tersebut tidak cukup untuk kebutuhan sekolah dan perlu ditingkatkan. Dan untuk ini mereka perlu menanam uang di bidang sihir. Sebatang pohon uang harus tumbuh dari bumi, yang darinya panen uang yang banyak dapat diperoleh. Pinocchio yang naif mempercayai para scammer dan memberikan uangnya. Ketika bocah itu ditinggalkan sendirian dan tanpa uang, peri muncul di hadapannya lagi. Pinocchio berbohong kepada peri dan mengatakan dia sudah membeli perlengkapan sekolah. Begitu dia mengatakan ini, hidungnya mulai tumbuh. Semakin Pinocchio berbohong, semakin panjang hidungnya. Dia sangat ketakutan dan memberitahu peri yang sebenarnya. Di saat yang sama, hidung bocah itu menyusut ke ukuran normal. Peri tersebut memperingatkan bahwa setiap kali Pinocchio berselingkuh, hidungnya akan membesar. Setelah kata-kata ini, bocah lelaki itu kembali menemukan dirinya dalam perjalanan ke sekolah dengan uang di tangannya. Tiba-tiba, pemilik sirkus memblokir jalan menuju Pinocchio. Dia sangat marah karena bocah itu berhasil melarikan diri dan ingin memasukkannya kembali ke dalam kandang. Tapi Pinocchio tidak mudah ditangkap. Tanpa ragu, dia melompat ke air. Pinocchio terbuat dari kayu, jadi dia tidak tenggelam. Dan arus membawa bocah itu maju. Ketika dia sudah berenang ke pantai, seekor ikan raksasa menelannya.
Pada saat yang sama, karena putus asa mencari putranya di darat, lelaki tua Geppetto memutuskan untuk mulai mencari di atas air. Dia meminjam perahu kecil dari seorang teman nelayan, dan berenang untuk melihat-lihat. Tiba-tiba badai yang dahsyat dimulai. Kapal itu tidak bisa mengatasi ombak dan jatuh. Orang tua itu tidak bisa berenang, dan karena itu mulai tenggelam. Dan kemudian, seekor ikan besar yang menelan Pinocchio, menelan Geppetto. Saat dia masuk, dia langsung melihat anaknya. Melihat ayahnya, Pinocchio sangat senang. Dia sangat menyesal karena tidak mematuhinya, dan berjanji sejak saat itu untuk selalu melakukan apa yang dikatakan ayahnya. Melihat Pinocchio benar-benar menyesal, peri memutuskan untuk menyelamatkan mereka. Dia membebaskan bocah lelaki dan lelaki tua itu dari perut ikan, dan membawa mereka ke pantai. Pinocchio menjadi anak yang sangat cerdas dan penurut. Dia pergi ke sekolah setiap hari, dan setelah belajar dia membantu ayahnya di bengkel.